Wahai Tuhan, iya saya bicara dengan kamu Tuhan. Saya tahu Engkau maha tinggi sementara Al-Fakir serendah-rendahnya makhluk. Engkau punya semua, aku tidak punya apa-apa. Tapi aku boleh bertanya satu hal Tuhan. Kalau Engkau mengirim cobaan kepadaku, kalau Engkau ingin menjatuhkan hukuman kepada diriku, atau Engkau ingin mendatangkan kepedihan sebagai cara agar aku naik kelas di hadapanmu, kenapa modul pembelajaran itu? Kenapa cobaan itu kau sodorkan kepadaku lewat anak-anak? Anak-anak yang dijahati, anak-anak yang dirantai, anak-anak yang disakiti, anak-anak yang kemudian... Kenapa justru mereka yang harus kau hadirkan sebagai cara untuk mencoba diriku? Karena itu boleh aku bertanya satu hal Tuhan. Rahasia apa? Misteri apa yang sesungguhnya Engkau ingin simpan dan sampaikan kepadaku di balik anak ini? Aku tunggu jawabanmu Tuhan. Andai kita sebatas bicara tentangnya, ya kemungkinannya cuma 4. Apakah dia akibat kecelakaan, ataukah akibat situasi yang alami, atau lebih tragis, adakah kemungkinan dia akibat maaf diri yang lebih ekstrim, dia kehilangan nyawa akibat perbuatan orang lain. Orang menerjemahkannya sebagai Tuhan. Tapi saya agak enggan seandainya kita langsung lompat ke titik hilir dalam meninjau kasus ini. Perkiraan saya, intuisi saya mengatakan ada persoalan yang juga sama besarnya, yang sama peliknya di titik hulu. Itu yang semestinya ditelusuri juga oleh pihak kepolisian. Asumsinya begini, kalau kita buka Undang-Undang Perlindungan Anak, persepsi kita dikunci. Bahwa saban kali kita bicara tentang anak, tidak ada pilihan, anak harus diasumsikan berada dalam penguasaan, berada dalam pengasuhan orang tuanya. Sehingga ketika kemudian ditemukan ada seorang anak yang katakanlah bekerja sebagai terapis di spa, betapapun saya juga tidak suka sebutan itu, ini memunculkan pertanyaan. Kenapa ada sebuah situasi yang bertolak belakang dengan asumsi yang kita pakai tadi? Bagaimana mungkin ada seorang anak yang tidak lagi berada dalam pengasuhan, tidak lagi dalam penguasaan orang tuanya, tapi justru ditemukan, dikabarkan bekerja di spa sebagai terapis. Perpindahan yang sangat tidak wajar. Perpindahan seorang anak yang sungguh-sungguh bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih karena kemudian beranjaknya anak dari keluarga, dari rumah, dari orang tua ke tempat spa, harus kita insafi sebagai perpindahan anak ke tempat yang sangat-sangat tidak layak bagi anak. Sangat-sangat tidak layak bagi anak. Harus saya tandaskan ulang. Boleh jadi tempat seperti spa harus kita posisikan sebagai lingkungan kerja. Kalau kita sebut sebagai kerja, lingkungan kerja yang berbahaya bagi anak. Berbahaya dari sisi keselamatan, berbahaya dari sisi kesehatan, dan juga berbahaya dari sisi perkembangan moral si anak itu sendiri. Jadi ringkasnya, kita tidak bisa menganggap kalimat bekerja sebagai terapis di spa sebagai cerminan profesionalisme, sebagai cerminan ada relasi antara yang dipekerjakan dan yang mempekerjakan. Bukan. Persepsi kita harus sama bahwa anak berada di tempat yang berbahaya. Dari situ, semestinya muncul pertanyaan. Adakah kemungkinan bahwa di titik hulu kasus ini kita berhadapan dengan kemungkinan tindak pidana perdagangan orang? Oke, kita mundur dulu satu langkah.
Pertanyaan yang harus kita jawab, apakah benar anak-anak tidak boleh bekerja? Mungkin secara normatif orang ingin mengatakan seperti itu. Tapi realitasnya juga tidak sesederhana itu. Toh kita tahu di negara kita ada sekian banyak anak yang sudah bekerja sejak usia yang masih sangat belia. Menjajakan kue, berdagang koran, ketika dulu koran masih dalam bentuk kertas, memungut sampah, menjadi pemulung, dan berbagai macam pekerjaan lain yang boleh jadi dilakukan oleh si anak untuk membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Atau ada juga orang tua yang sengaja mempekerjakan anak, mengirim mereka ke tempat-tempat bekerja dengan bukan tujuan mendapatkan manfaat secara finansial. Tapi inilah bagian dari proses pengasuhan, bagian dari proses pematangan anak menjadi insan yang lebih bertanggung jawab. Jadi pada titik ini, tampaknya kita harus koreksi anggapan bahwa anak tidak boleh bekerja. Anak boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau kita bicara tentang syarat dan ketentuan berlaku, sebetulnya organisasi buruh internasional sudah menetapkan batas-batasannya. Misalnya, usia minimal yang boleh bekerja adalah 14 tahun. Itu pun jam kerjanya harus dibatasi. Kenapa? Ya karena anak usia 14 tahun semestinya tetap sekolah. Semestinya punya waktu istirahat yang cukup. Dan tidak mungkin karena mereka harus sekolah, karena mereka harus istirahat dan seterusnya, maka tidak mungkin anak usia 14 tahun bekerja secara penuh waktu 8 jam sehari. Tidak mungkin. Sudah dua kita bicara. Batasan usia dan jam kerja. Tambah lagi, sebagaimana saya sebut tadi, apakah bidang yang ditekuni oleh si anak adalah bidang yang berbahaya atau tidak? Kata organisasi buruh internasional, setiap negara boleh menentukan, mendefinisikan jenis-jenis pekerjaan apa yang dianggap paling berbahaya jika menghadirkan pekerja anak. Setiap negara boleh menentukan kategorinya sendiri. Tapi perkiraan saya, dan mudah-mudahan kita bersepakat dengan hal yang satu ini, bahwa tempat semacam pusat hiburan bagi orang dewasa, panti pijat, spa, diskotik, ataupun ya tempat-tempat semacam itu semestinya terlarang bagi anak-anak. Karena itu, kembali kita harus buka kemungkinan. Adakah kemungkinan bahwa anak ini sebelum dia kehilangan nyawa, di titik hulunya dia sudah menjadi korban perdagangan orang. Dia adalah korban eksploitasi. Eksploitasi oleh siapa? Oleh pihak yang mengirim dia ke tempat kerja. Oleh pihak yang barangkali mengganti identitasnya. Oleh pihak yang barangkali membelit si anak itu dan keluarganya agar bekerja secara terpaksa karena kalau tidak mereka harus membayar denda. Oleh siapapun pihak yang kemudian membuat anak pindah secara tidak wajar dari pengasuhan orang tuanya untuk kemudian bekerja di tempat semacam spa, itulah pihak-pihak yang patut diduga telah mempraktekkan eksploitasi kepada si anak. Konsekuensinya apa? Sudah barang tentu. Karena Indonesia sudah punya undang-undang TPPO, undang-undang tindak pidana perdagangan orang, maka masalah ini harus dianggap sebagai masalah yang serius. Apalagi sekiranya dikenakan pasal berlapis. Anak menjadi korban kekerasan. Entah itu kekerasan fisik, psikis, bahkan mungkin anak sudah menjadi korban eksploitasi, baik itu eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi. Anak sudah menjadi korban perlakuan salah dan pelantaran. Dia tidak sekolah, dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Entah bagaimana kualitas makanan yang dia makan atau dia santap sehari-harinya. Bagaimana pula perkembangan sosial dia dengan teman-teman sebaya. Pertanyaannya juga tidak kalah serius. Bagaimana anak mempraktekkan ajaran agamanya? Kalau pertanyaan-pertanyaan tentang hal ini tidak terjawab, maka memang patut diduga sudah terjadi penelantaran, sudah terjadi pengabaian terhadap hak-hak yang semestinya dipenuhi terhadap anak itu. Sudah. Kita tidak semata-mata bicara tentang seorang anak yang kehilangan nyawa, yang konon tapi sudah dikoreksi berbadan dua, yang ditemukan tergeletak begitu saja dengan kondisi yang sangat menyedihkan di sebuah tanah kosong. Tidak. Kita tidak semata-mata bicara tentang seorang anak. Kita bicara tentang penderitaan,
kita bicara tentang kesengsaraan, kita bicara tentang kepedihan, kita bicara tentang ketakutan yang sudah bertahun-tahun harus dia jalani. Sepatutnya Direktorat TPPO yang sudah dibentuk oleh Mabes Polri bekerja lebih gesit dalam mengungkap kasus ini. Hitung-hitungan saya, ini bukan satu-satunya kasus tentang pusat hiburan dewasa atau spa yang mempekerjakan anak-anak. Ada sekian banyak spa-spa lain yang perlu diinvestigasi oleh kepolisian untuk memastikan bahwa anak-anak kita tidak dipekerjakan atau bahkan mungkin tepatnya tidak diperbudak di tempat-tempat terlarang bagi anak semacam itu. Alhasil, tidak salah kalau kita beri sinyalemen bahwa ini merupakan bentuk perdagangan orang, merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Bukan hanya di satu titik, tapi di sekian banyak titik. Konsekuensinya tidak cukup kasus semacam ini ditangani hanya oleh level Polres, level Polda, atau lebih fantastis lagi, langsung ditangani oleh Mabes Polri. Silakan tunjukkan. Kalau tidak, bubar saja. Ini bukan semata-mata masalah, ini masalah kesengsaraan. Bukan masalah satu orang, tapi boleh jadi ada ratusan, bahkan mungkin ribuan anak mengalami kesengsaraan yang sama.